Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas TikTok fundamental, yakni algoritma TikTok. Tujuan kita mempelajari algoritma TikTok adalah agar nantinya video kita masuk di kolom For Your Page. Nah, algoritma sendiri sederhananya adalah sistem yang diterapkan pada TikTok gitu ya. Sederhananya seperti itu. Nah, untuk mempelajari algoritma ini ada dua sumber yang saya gunakan. Yang pertama adalah dari New York Times. Nah, New York Times melakukan sebuah wawancara terhadap orang yang memiliki dokumen TikTok yang berjudul TikTok Algo 101. Nah, di situ dijelaskan bagaimana TikTok ini disusun untuk mencapai tujuannya. Nah, sederhananya dari pihak New York Times, mereka membuat bagan seperti ini. Yang pertama adalah DAU, jadi Daily Activity User. Jadi kegiatan harian dari user TikTok itu sendiri, atau time spent atau retention, waktu yang dihabiskan oleh user di dalam TikTok itu, atau kegiatan apa saja yang dilakukan secara berulang. Di TikTok, halaman utamanya itu ada beberapa kolom. Yang pertama adalah ini ya, For You Feed, atau yang kita biasa sebut FYP, For Your Page gitu ya, halaman For Your Page, dan juga fitur lain. Jadi yang paling utama itu FYP ini, dan fitur lain itu dianggap ketika digabungkan itu sama dengan FYP. Jadi yang paling utama di TikTok itu adalah FYP-nya ini. Nah, fitur lain diantaranya adalah live streaming, sosial, dan POI. Nah, kualitas For Your Feed ini, kualitas videonya ya, dipengaruhi oleh ini, user interaction sama creation quality. Jadi, interaksi si user sendiri dan juga kualitas pembuatan videonya. Kualitas pembuatan video itu sangat berpengaruh. Yang pertama kita bahas dulu yang ini ya. Jadi user interaction ini dipengaruhi oleh likes dan komen, dan play through and play time. Jadi ini adalah waktu yang kita tonton dan juga berapa kali kita menontonnya gitu ya. Play through dan play time. Nah, kemudian untuk creation quality ini dipengaruhi oleh publish rate. Nah, kemudian creator retention. Creator retention ini sederhananya adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kreator itu sendiri, dan juga creator monetization. Jadi kualitas video dianggap lebih baik apabila video itu tidak hanya menghibur. Nah, di TikTok itu seperti itu. Goalnya mereka kalau bisa video itu tidak hanya menghibur gitu. Nah, ini hal-hal yang mempengaruhi algoritma di TikTok yang dibahas oleh New York Times. Algoritma ini juga dibahas oleh feed.io. Nah, ini. Nah, di sini yang pertama adalah user post video. Ketika kita memposting sebuah video, video kita akan dianalisis oleh sistem TikTok. Di antaranya yang dianalisis adalah tampilan video kita, kemudian hashtag yang kita gunakan, dan juga caption yang kita gunakan. Dari situ sistem akan memprediksi pemirsa siapa saja yang kira-kira akan diberikan video tersebut. Kemudian video ini dilempar ke beberapa orang. Setelah dilempar atau dimunculkan ke FYP gitu ya, video tersebut akan di rating atau diberikan evaluasi untuk performanya. Nah, kemudian setelah dievaluasi performanya, ada rasionya. Rasio performanya tadi, kalau video tersebut dianggap baik sama TikTok untuk performanya, maka video tadi dianggap sukses dan akan dilemparkan lagi ke audiens yang lain. Itulah kenapa video yang sukses di TikTok akan semakin sukses dan bisa menjadi viral, karena algoritmanya cukup sederhana. Nah, ketika dari rating tadi dianggap jelek, maka video tersebut akan di-stop, tidak ditawarkan lagi ke audiens gitu. Nah, itulah kenapa
sebuah video yang masuk FYP dan diterima atau performa ratingnya itu bagus, nilainya bagus, akan semakin viral. Nah, adapun beberapa hal yang mempengaruhi nilai performa diantaranya adalah rewatch time, completion rate, shares, comment, dan like. Jadi yang paling tinggi nilainya itu adalah menonton secara berulang. Jadi ketika ada orang yang menonton sebuah video secara berulang, itu video tersebut sederhananya mendapat 10 poin. Kemudian, jika ada orang yang menonton video sampai selesai, maka nilainya 8. Dan ketika ada orang yang membagikan video tersebut, poinnya 6. Dan ketika ada yang komen, poinnya 4. Sedangkan like hanya 2 poin. Maka dari itu, ketika kita mau memperbagus video kita, usahakan kita memahami poin-poin di sini. Nah, dari poin-poin di sini nanti kita akan bahas strategi apa saja yang bisa kita lakukan agar video kita dari pihak TikTok dianggap video yang sukses, sehingga akan dilemparkan lagi ke audiens yang lain. Demikian tadi sedikit penjelasan mengenai algoritma TikTok. Selanjutnya nanti kita akan membahas apa saja yang bisa kita lakukan agar video kita ini memiliki rating ratio yang bagus dan bisa dianggap video yang sukses. Agar video kita nanti sering masuk FYP. Demikian untuk materi algoritma TikTok, semoga bisa dipahami.